Hai teman-teman, ketemu lagi di Elipozia Channel. Dan setelah channel ini vakum cukup lama ya, aku akhirnya kembali. Dan kali ini nggak akan cover lagu. Dan seperti yang teman-teman lihat, aku sekarang nggak sendirian. Aku bersama Bapak Reksa. Dia adalah seorang suami dan sekaligus partner aku di konten ini. Jadi langsung aja, selamat datang di Ngeteh Bareng Suami. Sebenarnya kita udah cukup lama ya pengen bikin konten ini, ya nggak sih? Mungkin dari tahun lalu sebelum benar, pandemi bahkan ya kan, tapi baru kita realisasikan sekarang. Nah, di episode pertama ini kita mau kenalin dulu sih, di Ngeteh Bareng Suami ini kita bakalan ngobrolin apa sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kita mungkin konsepnya lebih ke ngobrolin sehari-hari ya, tema-tema yang menarik mungkin tentang kehidupan, tentang ya kehidupan kan? Atau apapun lah sebenarnya kita bahas dengan opini kita, gitu. Jadi ya. sesuai sudut pandang kita ya. Iya, betul. Mungkin bisa jadi benar, mungkin bisa jadi nggak sesuai juga. Iya, sama bisa teman-teman. jadi ya cocok ataupun nggak cocok, nggak masalah. Yang penting kita sudah coba untuk memberikan opini yang terbaik mungkin gitu ya. Berbagai hal yang akan kita bahas gitu. Iya. Nah, untuk episode perdana ini kita enaknya ngobrolin apa nih? Nah, untuk episode pertama kayaknya enaknya ngebahas tentang kamu deh. Jadi gini, banyak banget di teman-teman yang di komentar itu penasaran. Ini Eli Fauziah itu profesinya apa sih? Apakah Gitu ya? penyanyi? Apakah apa gitu? Ada juga kan yang nanya atau nyapa Bu Bidan gitu. Apakah seorang bidan atau gimana? Atau gimana ceritanya kok bidan terus jadi penyanyi atau ngecover? Mungkin bisa diceritain awal mulanya gimana? Mungkin dari mulai kuliah aja kali ya. Iya, silakan. Aku cerita aja kali ya. Ini lebih ke sharing dulu aja ya, biar kita lebih kenal juga. Nah, aku pertama akan cerita tentang kuliah. Tahun 2008 sampai 2011 aku kuliah di Akademi Kebidanan di Cirebon. Karena kita sama-sama berasal dari Cirebon ya. Terus 2012 aku sempat jadi bidan di puskesmas di Cirebon juga. Itu jadi bidan sukarelawan. Jadi aku sempat jadi bidan sukarelawan di Cirebon. Setelah lulus itu ya? Iya, setelah lulus. Jadi cuma beberapa bulan, terus aku 2012 langsung jadi bidan puskesmas tapi sukarelawan. Terus di 2013 aku ikut daftar formasi bidan PTT di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Nah, PTT itu apa tuh kepanjangannya? PTT itu kepanjangannya pegawai tidak tetap. Pegawai tidak gitu. tetap. Tapi di bawah Dinas Kesehatan gitu. Dan waktu itu tesnya itu di Unpad di Pati Ukur di Bandung. Terus aku lulus akhirnya tuh dari 4.000 lebih pendaftar. Ceritanya banyak banget. Dan yang keterimanya itu cuma 50 bidan saat itu. Formasi untuk 50 bidan. Nah, terus aku ditempatin bertugas di wilayah kerja Puskesmas Rancaikek. Iya, di Rancaikek ya. Dan dengan ponet itu kayak rawat inap atau IGD kebidanan gitu. Iya, jadi khusus yang untuk melahirkan gitu ya. Kan biasanya kalau puskesmas biasa itu cuma sampai sore udah tutup jam ya. Jam kerjanya siang bahkan ya. Iya. Nah, kalau ini karena ada ponet jadi bisa 24 jam. Kalau yang melahirkan bisa ke situ gitu bisa ya. Bisa ke situ kapan aja. Iya. Nah, dan aku ternyata ditugaskan juga sekaligus jadi bidan pembina desa. Iya, bidan desa itu ya? Iya, bidan desa. Jadi di desa Tegal Sumedang, masih di wilayah Kabupaten Bandung. Gitu. Dan 2017 menikah. Terus 2018 akhirnya resign. Masuk tahun berapa? Sorry. Masuk itu tahun 2013. 2013 dan resign tahun 2018. Akhir. Berarti sekitar 6 tahun ya. Jadi 6 tahun bekerja sebagai bidan. Iya. Dan akhirnya ya pas resign itu mengisi waktunya dengan ini cover lagu karena aku senang nyanyi kan. Iya, kan awalnya gini. Saya tahu kamu suka nyanyi kan ya, karaokean apa segala macem. Terus waktu itu saya mikir kenapa enggak bikin channel YouTube aja? Iya, cover lagu, cover lagu.
bisa ini juga loh, bisa dapat nambah penghasilan juga loh. Waktu itu kamu masih agak nggak percaya Nggak gitu kan. ngerti juga. Ya, akhirnya kita buat dengan alat-alat sederhana dan ya alhamdulillah lumayan berkembang ya channelnya. Sampai sekarang hampir 19.000 Ya, subscriber mungkin ya. Makasih juga yang udah support dan subscribe channel ini gitu ya. Ya akhirnya bisa lumayan juga untuk ngisi waktu luang sambil nambah-nambah penghasilan juga mungkin ya. Jadi nggak bosen gitu karena ada kegiatan lain kan setelah resign gitu. Iya, betul. Dan sebenarnya alasan aku resign banyak juga yang nanya kan. Betul banyak juga yang nanya kenapa Bu Bidan resign, apakah disuruh sama Suaminya? Nah, coba diklarifikasi gimana tuh? Iya banyak lah dari saudara-saudara teman-teman gitu. Pasti nyangkanya kebanyakan kalau cewek resign setelah menikah itu biasanya karena disuruh suaminya gitu kan. Tapi ini sebenarnya enggak. Yeah. Kamu kan emang dari awal sebelum nikah bahkan kita sering ngobrol kan, aku kalau resign kerja gimana gitu setelah nikah. Dan sebenarnya kamu tidak melarang aku kerja dan tidak melarang resign. Terserah aja gitu kan. Terserah aja. Soalnya saya pikir kan ya udah kalau misalkan mau lanjut kerja nggak ada masalah, tapi nanti mungkin harus ada treatment khusus gitu ya ketika sudah punya anak. Kalau mau resign ya sebenarnya nggak masalah juga, tapi tetap aja nanti ada hal-hal baru mungkin, yaitu tadi pertanyaan-pertanyaan dari keluarga atau bahkan dari teman, dari tetangga gitu. Kenapa karena pasti resign berbeda gitu ya? Pasti ini keadaannya. Jadi aku punya alasan tersendiri sebenarnya kenapa waktu itu memutuskan resign. Yang pertama karena pas mulai hamil, karena aku udah hamil pas resign ya. Itu dari awal juga aku pengen berniat untuk mendedikasikan diri secara penuh dalam pengasuhan anak. Nah, terus yang kedua, memang beban kerjanya itu berlebih menurut aku ya pribadi. Karena ketika beban kerjanya seperti itu, aku merasakan tidak akan bisa memprioritaskan keluarga. Ya, akan berat berbenturan gitu. Ya. Akhirnya aku memilih resign. Karena memang kerjanya kan ceritanya bidan puskesmas juga. Terus bidan ponet juga. Bidan ponet itu kan shift-shiftan tuh. Jadi ada piket malam, piket sore kayak gitu. Iya. Dan aku bidan desa. Bidan desa itu walaupun ada jadwal kerjanya, tapi 24 jam itu harus siaga. Gitu. Dan itu lumayan menguras waktu ya, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Dan masalahnya waktu itu desaku juga cukup jauh ke puskesmas. Iya betul. Itu lumayan menantang jauh ya. banget sih setiap kali ini aku juga dinas gitu. Perjalanannya juga sulit ya. Jalannya waktu itu masih banyak batu. Iya, jalannya belum bagus. Mungkin baik, sekarang ya. Mungkin kalau sekarang udah lebih bagus baik lah ya di desa sana. Dan juga rawan banjir saat itu. Jadi memang udah biasa banjir ya. Udah biasa banjir sih. Dan itu cukup agak sulit jadinya. Cukup sulit dan memang cukup berat lah waktu itu ya. Jadi itu sih alasan. Ya tapi alasan utamanya sih mungkin lebih ke pengen fokus untuk keluarga anak ya. Dan pengasuh anak khususnya ya. Karena kalau suami kan bisa gitu sendiri. Kalau anak kan harus didampingi betul-betul gitu. Dan aku ngerasanya ya itu, kalau ngejalanin dua-duanya di saat bersamaan pasti akan itu nggak mungkin. Pasti ada yang berbenturan, pasti ada yang nggak maksimal gitu. Iya pasti nggak mungkin juga. Ya 50-50 berarti setengah-setengah. Kalau akhirnya misalkan nggak ada yang full gitu. Jadi nggak ada yang full. Terus juga kan mungkin karena pekerjaannya kan sebagai bidan udah sering lihat anak kecil ya kan. Mungkin melihat pengen gitu mengasuh atau mendidik anak dalam tumbuh kembangnya gitu kan. Full gitu ya, pengen ngerasain full. Toh nanti kalau misalkan anak kan sebenarnya nggak akan lama juga ya, artinya ketika dia sudah mungkin masuk sekolah dasar aja udah nggak butuh kita banget gitu, jadi kita mudah mulai bisa berkarya lagi, bekerja lagi mungkin jika kalau misalkan mau kembali lagi berkarya sebagai tenaga kesehatan. Gitu. Aku juga rencana gitu, jadi sekarang itu cuma ingin memprioritaskan dulu, fokus dulu sama keluarga dan khususnya pengasuhan anak gitu, karena ya aku juga belajar dari pengalaman orang kan, kayaknya memang anak itu harus ada orang tua di saat
usia yaitu golden age gitu ya. Di masa-masa balita lah secara umumnya gitu. Dan itu alasan aku resign. Iya. Gitu. Mungkin cukup ya. Dan udah terjawab juga kenapa aku resign gitu. Pertanyaan teman-teman yang nanya profesinya apa, udah tahu nih bidan, terus resign, dan sekarang aktivitasnya selain mengasuh anak, tapi juga bikin konten ya, termasuk bisa ini juga. Ada juga aktif juga di Instagram ya. Dan sekarang mulai ada format baru untuk channelnya podcast gitu ya, semacam seperti itu. Supaya nggak bosen juga kan buat teman-teman yang udah dukung. Sekali lagi aku ucapin makasih ya, karena berkat kalian semua nih channel ini makin berkembang. Mudah-mudahan dengan adanya konten baru ini juga bisa bermanfaat dan mungkin sedikit menginspirasi, dan kita juga bakalan sharing mungkin ke depannya. Betul. Buat teman-teman yang punya ide juga bisa punya ya. Ide atau punya topik yang menarik, bisa kita bahas, tinggal masukin aja di kolom komentar bisa atau di DM Instagram juga. DM Instagram kamu ya, bisa di situ nanti kita bahas sama-sama. Kita formatnya mungkin lebih ke diskusi sih. Nanti kalau misalkan ada yang tidak sependapat atau apa, bisa komentar lagi gitu. Siapa tahu ada hal bebas ya, ada hal yang kita luput atau ada yang hal teman-teman luput, jadi kita bisa saling mengisi di situ. Ya mungkin sekian aja dulu Ngeteh Bareng Suami kali ini. Sampai jumpa di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.